saya mahasiswa dari UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi. Kali ini saya akan membahas tentang model transportasi. Model transportasi merupakan metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Data dalam model ini mencakup 1. Tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap tujuan. 2. Biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber ke setiap tujuan. Tujuan dari model ini adalah menentukan jumlah yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupa sehingga biaya transportasi total diminimumkan. Model transportasi memiliki dua tahap besar dalam penyelesaiannya. Yang pertama, tahapan model solusi optimal awal. Yang pertama ada Northwest Corner atau NWC, yang kedua Least Cost atau LC, dan yang terakhir ada Vogel Optimization Method atau VAM. Dan yang kedua adalah tahap model solusi optimal akhir yang terdiri dari dua metode. Yang pertama metode Sleepington dan yang kedua ada metode Modified Distribution atau MODI. PT Cahaya Mentari memiliki 3 pabrik masing-masing di lokasi W, F, dan H, sedangkan produk dari pabrik tersebut akan didistribusikan ke 3 gudang penjualan di kota A, B, dan C. Kapasitas produksi pabrik W, F, dan H masing-masing 150 unit, 70 unit, dan 60 unit setiap bulannya. Sedangkan kebutuhan gudang A, B, dan C masing-masing 120 unit, 80 unit, dan 80 unit tiap bulannya. Biaya pengangkutan setiap ton dari pabrik ke gudang ditunjukkan sebagai berikut. Gudang W ke gudang A $8, gudang W ke kota B $5, gudang W ke kota C $6, gudang F ke kota A $15, gudang F ke kota B $10, gudang F ke kota C $12, gudang H ke kota A $3, gudang H ke kota B $9, gudang H ke kota C $10. Pertanyaan: dengan memformulasikan personal di atas sebagai personal transportasi, maka tentukan solusi basis layak atau BFS dengan menggunakan metode Northwest Corner. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasannya, yaitu persoalan transportasi dengan menentukan solusi basis layak atau BVS menggunakan metode Northwest Corner. Oke, kita lihat dalam tabelnya terdapat 3 gudang, yaitu gudang W, F, dan H. Kemudian tujuannya ke kota A, B, dan C. Oke, kota A yaitu ingin disuplai sebanyak 120 produk, dan sedangkan kota B atau tujuan B membutuhkan sebanyak 80 produk, dan sedangkan tujuan C membutuhkan 80 produk lagi. Nah, kita lihat lagi, gudang W itu mampu menyuplai sebanyak 150 produk. Nah, sedangkan gudang F mampu menyuplai 70 produk dan gudang H hanya mampu menyuplai 60 produk. Oke, sekarang lanjut pembahasan yang pertama, gudang W. Kita lihat gudang W ini mampu menyuplai 150 produk. Nah, sedangkan tujuan kota A ini hanya bisa menampung 120 produk. Jadi, suplai 150 itu ketika mengisi kota A tersisa 30, suplai lagi atau 30 produk lagi dari gudang W. Dan kemudian sisa dari kota A kemudian disuplai ke kota B sebanyak 30. Nah, jadi 120 tambah 130 itu 150. Nah, jadi
suplai dari gudang W itu sudah habis. Nah, sekarang lanjut ke gudang F. Gudang F ini mampu menyuplai sebanyak 70 produk. Nah, tadi kalau kota A kan sudah dipenuhi sebanyak 120 produk. Nah, sekarang lanjut ke tujuan B atau tujuan B. Tadi kan kota B ini sudah disuplai sebanyak 30 produk. Nah, kota B ini ingin disuplai sebanyak 80 produk. Nah, jadi sisa yang perlu disuplai ke gudang F ini sebanyak 50 produk. Nah, karena gudang F mampu menyuplai sebanyak 70 produk dan dia hanya menyumbangkan 50 produk, jadi gudang F ini menyisakan 20 produk lagi yang nantinya akan dikirimkan ke tujuan C. Oke, sudah habis. Sekarang lanjut ke gudang H. Gudang H ini mampu menyuplai 60 produk dan dengan tujuan ke kota C karena tujuan A dan B sudah terpenuhi oleh gudang W dan F. Kemudian gudang H ini menyuplai kota C yang sudah disuplai oleh gudang F sebanyak 20. Nah, kota C ini menginginkan 80 produk yang sudah disuplai ke kota A. Jadi kurang 60 produk lagi dari gudang H. Nah, semua ini sudah habis, maka dapat dihitung. Gudang W ke tujuan A sebanyak 120 dikali $8, hasilnya $960. Kemudian gudang W ke tujuan B itu sebanyak 30 dikali $50, hasilnya $150. Kemudian gudang F ke tujuan G ini sebanyak 50 dikali $10 sama dengan $500. Kemudian gudang F dengan tujuan C sebanyak 20 dikali $12 sama dengan $240. Kemudian yang terakhir gudang H dengan tujuan C sebanyak 60 dikali $10, hasilnya $600. Maka disimpulkan total biayanya dengan tujuan gudang W tujuan kota A plus gudang W tujuan B plus gudang F tujuan kota B plus gudang F tujuan kota C plus gudang H tujuan kota C sama dengan 960 plus 150 plus 500 plus 240 plus 600 sama totalnya $2.250. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.